dari Mas Imam. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Silahkan Mas. Itu waktu SMA, kan itu dulu saya ikut OSIS. Kan kalau waktu OSIS, kalau udah mau naik ke kelas 3 kan ganti Mas. Pergantian anggota OSIS. Kita ngadain kayak istilahnya permajaan gitu buat anggota-anggota baru. Itu kan ada diklatnya. Kayak diklat pasti hari Sabtu, dari Sabtu pulang sekolah sekitar jam 2-an sampai minggu pagi. Itu biasanya kalau malam biasanya ada kegiatan namanya jurit malam Mas. Itu di sekolahan juga. Itu jurit malam mulai startnya jam 12 ke atas. Itu sekitar jam setengah 1 kita bangunin adik-adik yang mau reorganisasi itu jadi OSIS. Kita bangunin semua, kita kumpulin di lapangan. Nah, lapangan itu Mas, lokasinya itu kalau lurus terus itu ada gedung olahraga punya sekolahan kan, itu di situ kita kumpul di lapangan dulu. Di lapangan emang sengaja nggak dikasih lampu kan Mas, maksudnya lampunya nggak dinyalain. Kita kayak istilahnya kayak briefing dulu, nanti jalurnya lewat sini. Nah, itu salah satu dari kita itu ada yang lihat ada kakek Mas, kakek muter dari gor. Nah itu teman saya kan sebelahan sama saya, ini delok kira. Nah ada kakek. Pertama kan saya ngiranya saya tok yang lihat, karena saya kan ya kayak masa bodoh Mas. Ternyata teman saya juga lihat, itu ada kakek-kakek pakai baju lurik warnanya itu coklat sama hitam Mas, muter dari ke gor. Udah kita diemin aja, wis rak apa-apa, paling sing mbah-mbah yang jago kene kan, kita kan istrinya gitu. Nah setelah itu kan itu treknya itu ngelewatin area persawahan sama kebun jati Mas. Lewatin area itu kita jalan satu-satu, setiap peserta jalan satu-satu. Yang OSIS yang udah jadi kayak aku itu nunggu di pos-pos Mas, ada posnya pemberhentian. Nanti kalau ada yang nyasar kita ngasih tahu. Itu kan memang kondisi gelap Mas, gelap, cuma penerangan dari senter yang dibawa peserta sama pembina OSISnya. Kita jalan kumpul di satu pos semua. Udah kumpul semua, kira-kira pembina juga udah datang. Kita ada yang teriak dari peserta, Mas jangan ono senung teko mau ketok nyasar ning alas jati. Ada yang teriak gitu. Akhirnya kita absen sebelum berangkat lagi ke tempat berikutnya. Kita absen. Itu udah lengkap Mas. Udah lengkap, kita koordinasi sama temen yang masih ada di area persawahan. Coba goleki ning area sawah aja ono ora. Soalnya kejarine pesertane ono sing ora ono siji. Dicari lah Mas. Wis ora ono sapa-sapa ning kene, sepi, tinggal aku mbek cah kita 2 orang tok Mas. Udah akhirnya kita absen ulang lagi, dan emang nggak ada yang kurang Mas, sudah lengkap kan absennya by name itu sudah lengkap semua. Setelah itu kita jalan ke area, emang ya mungkin salahnya kita juga waktu itu nentuin area itu di daerah pemakaman Mas. Daerah pemakaman, sebelum ke pemakaman itu kan juga pesertanya jalan sendiri-sendiri lagi Mas. Jalan sendiri-sendiri, itu ada kayak semacam pos bayangan gitu Mas, yang ada kakak pembinanya. Aku sama teman-teman tuh lihat di belakang peserta tuh ada kayak pocong Mas. Jadi pesertanya 2, itu di belakangnya tuh kayak ada ngikutin. Cuma nggak yang kayak kita ngelihat di film-film dia loncat-loncat tuh nggak. Cuma kayak ngelayang aja, ngelayang di belakangnya peserta. Udah, setelah itu sampai ke pemakaman, kan kayak nyari hasduk Mas. Peserta itu disuruh nyari hasduk yang kita sembunyiin di area pemakaman itu. Lah salahnya kita nggak salam juga waktu masuk ke pemakaman, dan kita pun waktu itu kayak teriak-teriak juga Mas, kan mikirnya waktu itu udah malam sepi gitu loh Mas, kita teriak-teriak,
itu di pojokan tempat makam itu ada kayak tiang listrik, Mas. Di situ tuh kayak ada pocong, entah pocong entah apa, saya kurang paham juga. Ngeliatin ke arah kita, Mas, kayak nggak suka, matanya merah nyala gitu. Ngeliatin ke arah kita, ngeliat terus sama ngintip, kayak ekspresi nggak seneng gitu, Mas, kalau kita di situ. Nah, setelah itu kita udah masa bodoh, nggak dianggap ada itu, kita nggak nganggap ada hal-hal kayak gitu. Kita lanjutin. Setelah pulang balik ke sekolahan, paginya peserta juga ada yang bilang, Mas mau bengi kok aku kayak gini ya. Ya ternyata tuh emang yang ngerasain nih waktu di pemakaman itu bukan cuma pembina tapi pesertanya juga gitu, Mas. Halo? Ya, kita dengerin, Mas. Terus? Udah, Mas, gitu, Mas. Oh, oke. Siap. Mas Febri. Ya. Selamat malam, Mas Imam. Malam, Mas. Ya. Kalau saya tangkap ya dari cerita Mas Imam ini dan saya telusuri, pada waktu Mas Imam ngelihat kakek-kakek itu kayak dia muter gedung itu kayak sambil kayak mengucapkan sesuatu nggak, Mas? Wah, kurang paham, Mas, soalnya itu kita jaraknya tuh lumayan jauh, Mas. Oh, iya. Cuma kelihatan gitu, Mas. Ya. Kan kita kan pembina kan muteri peserta, Mas. Kan pesertanya melingkar, lah kita di sekelilingnya mereka. Lah itu tuh saya sama teman saya tuh ngeliat itu, dia tuh muter ke area gor gitu, Mas, dari depan ke belakang gitu. Cuma kalau ngucap apa saya kurang paham. Ya, jadi gini, sosok yang orang tua ini ya, Mas, yang sempat dilihat sama Mas Imam ini. Kalau yang saya tahu, beliau kayak istilahnya itu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kayak nyangoni Mas Imam dan peserta itu tadi ya. Maksudnya buat buat jaga-jaga gitu loh, Mas. Dia ada di situ kayak berkeliling atau mondar-mandir gitu. Dia sambil kayak merapalkan sesuatu gitu yang dikirimkan kepada rombongan itu tadi gitu, Mas. Karena si sosok itu tahu ya kan, ini akan melakukan kegiatan di tempat yang bisa dibilang tempat yang angker gitu. Ya, sebelum sampai ke area pemakaman itu, Mas, saya lupa. Itu tuh kita semua, saya peserta pembina itu pada denger ada suara gagak, Mas, malam-malam. Ngek gitu. Itu jelas banget. Dan semua tuh pada denger. Padahal kayaknya juga sepi, nggak ada apa-apa gitu, Mas. Itu tadi yang kalau yang dilakuin orang tua itu tadi seperti itu, Mas, kalau yang saya tangkap ya. Jadi si kakek-kakek ini gitu kayak melindungi Mas Imam dan teman-teman itu tadi gitu. Dan memang benar yang dilihat sama Mas Imam sama teman-temannya itu yang sosok pocong yang ada di belakang peserta tadi ya. Iya. Itu memang benar, itu adalah sosok pocong gitu, Mas. Dan ya, memang kalau sosok pocong itu sebenarnya bukan lompat, tapi ya hanya terbang gitu aja. Ya, lebih tinggi dari pesertanya, Mas. Ya. Kan itu kan emang dijatah 2 peserta, Mas. Nah, waktu kita ngelihat 2 orang itu, yang datang tuh 5, Mas, bukan 2 dari jauh. Dan
sosok-sosok astral yang ada di sana itu memang benar istilahnya keganggu banget gitu Mas. Dengan kehadiran Mas Imam dan teman-teman itu mereka sangat terganggu gitu. Jadi mereka wajar kalau menurut saya memberikan balasan seperti itu, mengganggu gitu. Iya. Karena mereka sangat terganggu, ditambah lagi awal mulanya Mas Imam sendiri kayak enggak kelanuwun gitu ya. Iya. Nah, dan kalau yang di dekat yang itu, iya itu sosok pocong juga Mas. Jadi pada waktu itu sosok-sosok yang sempat dilihat sama Mas Imam dan teman-teman itu, kalau dari penglihatan saya itu benar semua. Maksudnya itu memang asli sosok astral gitu. Sosok jin yang menyerupai sosok pocong itu tadi gitu. Itu memang benar-benar sosoknya itu gitu Mas. Kalau yang saya lihat gitu Mas. Terus kalau yang waktu kayak hilang itu Mas, kayak ada peserta hilang gitu Mas. Soalnya tuh gini Mas, kita tuh masuk udah ngabsen, kayak masuk ke hutan jati sendiri gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan dari peserta ya Mas ya, tapi ada satu sosok yang ada di sana itu. Ya sebenarnya bukan hanya satu sosok ya yang ngikutin peserta-peserta itu tadi gitu Mas. Jadi setiap kali peserta lewat atau melakukan aktivitas tersebut gitu ya Mas ya, itu selalu ada yang mengikutin gitu Mas, dan nggak hanya 1-2 sosok gitu. Makanya wajar kalau ada yang bilang kalau temennya itu yang satu masih di belakang gitu, itu wajar. Iya gitu, soalnya pesertanya tuh bilang Mas. Dan yang dilihat bilang itu yang masuk itu bukan peserta ya. Kalau yang saya lihat, tapi ini sosok yang ada di situ gitu Mas, yang memang sengaja mengikuti gitu. Nah, soalnya kan kita kan udah ngasih tahu nih jalur sih kemana-kemana. Loh kok ini kok malah belok sendiri. Pas di absen tuh padahal udah ada semua gitu loh Mas. Itu memang sosok astral yang ada di situ gitu Mas. Oh iya Mas, itu tuh waktu yang kakek-kakek itu kan saya kurang tahu pasti ya Mas. Soal kan pembinanya kan ada yang lebih tua dari kita. Kayak istilahnya dia tuh udah lulus tapi masih ikut acara buat kegiatan, ada kayak ikatan organisasi gitu loh Mas. Kan sekolah saya kan swasta, lah itu tuh ada ikatan organisasi. Ya dia tuh yang bantu. Katanya dulu di GOR itu di kamar mandinya ada yang bunuh diri Mas. Apa ada hubungannya sama itu juga? Jadi kita diganggu. Kalau hubungan sama yang bunuh diri, kalau menurut saya pribadi nggak ada ya Mas ya. Kejadian-kejadian pada malam itu nggak ada hubungannya dengan sosok yang atau orang yang sempat bunuh diri di situ, nggak ada hubungannya gitu Mas. Itu kalau dari segi penglihatan saya ya Mas ya. Kalau gangguan-gangguan itu terjadi ya karena itu tadi ya. Ya mohon maaf karena ya, kecerobohan kita ya betul. Dan kurang sopan juga lah gitu. Mohon maaf. Ya gitu. Waktu itu emang kita nggak prepare buat itu, terus sebenarnya awalnya tuh bukan mau ke pemakaman itu Mas, cuma karena kemalaman nyari yang peserta hilang tadi ternyata nggak ada, akhirnya kita nyari rute yang terdekat, yang paling dekat tuh di situ. Ya. Itu Mas. Mungkin bisa apa ya, dijadikan pengalaman ya Mas ya gitu. Iya Mas. Oke, baik. Mas Imam, terima kasih banyak ya sudah gabung di Nightmare on the Air. Iya. Selamat malam. Malam.